kita bisa melihat pada surat Al-Kahfi ayat 19 itu ada kalimat yang dicetak dengan tinta merah. Kalimat itu berbunyi wal yatalattaf, yang artinya adalah hendaknya bersikap lemah lembut. Berbeda dengan Al-Quran cetakan di Timur Tengah yang tidak ditemukan kalimat merah, dan mungkin ini hanyalah inisiatif percetakan Al-Quran di Indonesia saja, sebagai penanda bahwa itu adalah bagian paling tengah dalam Al-Quran. Kemudian masalah jumlah ayat Al-Quran yang katanya berjumlah 6.666 ini juga tidak ada rujukannya. Ada yang pernah menghitung kalau jumlah ayat Al-Quran itu totalnya adalah 6.000 ayat lebih 236. Jadi totalnya sebanyak 6.236 ayat. Kita tidak tahu yang dimaksud yang di tengah ini secara ayat, secara kata, atau secara huruf, karena masing-masing acuan itu tentunya punya pertengahannya sendiri-sendiri. Ulama juga berbeda pendapat mengenai jumlah ayat, kalimat, maupun huruf yang ada dalam Al-Quran. Mengutip dalam kitab tafsir At-Tahwir wa Tanwir, Anggitan Ibnu Asyur yang menyebut beberapa pendapat tentang pertengahan mushaf Al-Quran. Jumhur ulama menyebut bahwa huruf ta dalam lafadz wal yatalattaf dalam surat Al-Kahfi ayat 19 merupakan pertengahan dari Al-Quran. Namun ada pendapat lain seperti Imam Ibnu Atiyah menyebut bahwa Imam An-Nawawi berpendapat bahwa pertengahan Al-Quran adalah huruf nun dalam lafadz nukron. Ada juga beberapa postingan yang beredar kalau warna merah ini ada sejarahnya, yaitu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Tetesan darahnya mengenai mushaf Al-Quran tepat pada tulisan wal yatalattaf. Maka penulisan wal yatalattaf ditulis dengan warna merah untuk mengenang kematian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di berbagai catatan bisa kita temui kisah wafatnya Utsman bin Affan memang sedang membaca Al-Quran, tetapi bukan tepat di tengah-tengah seperti yang banyak tersebar di medsos dan grup keluarga itu. Tetapi tetesan darah itu adalah dalam surat Al-Baqarah. Dikutip dari buku Inilah Faktanya karya Utsman bin Muhammad Al-Khamis yang kami lansir dari Republika, disebutkan kalau para pembunuh Utsman adalah orang-orang keras dan kasar yang berasal dari penduduk Mesir. Mereka itulah tokoh penggerak fitnah yang menimpa Utsman bin Affan. Adapun orang yang membunuhnya secara langsung, menurut pendapat yang masyhur, dia adalah orang Mesir yang bernama Jabalah. Diambil dari hadis riwayat Ahmad menyebutkan dari Amroh binti Artah, dia menuturkan, aku keluar bersama Aisyah menuju Mekah pada tahun Utsman terbunuh. Kami kemudian melewati Madinah. Saat itu kami sempat melihat mushaf yang berada di pangkuannya saat dia dibunuh. Kami melihat juga bahwa tetesan darah pertama yang menimpa mushaf itu adalah pada awal ayat. Ayat itu berbunyi, maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman padanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Kemudian Amrah melanjutkan, maka tidak seorang pun di antara para pembunuh itu yang mati secara wajar. Menurut reportase detik.com, mushaf yang dimaksud ini masih ada dan disimpan dengan baik di Tashkent, Uzbekistan. Mushaf ini disusun oleh Khalifah Utsman bin Affan pada abad ke-7. Masih terdapat bekas tetesan darah sang khalifah ketika ditusuk pedang saat membaca surat Al-Baqarah. Tapi sayang, mushaf tersebut tidak boleh difoto. Mushaf yang tersimpan di Tashkent ini terdiri dari 338 lembar dan merupakan sepertiga dari isi Al-Quran seluruhnya. Dan percikan darah yang ada di mushaf itu telah dilakukan tes DNA dan terbukti kalau itu adalah tetesan darah manusia pada abad ke-7, di mana abad ke-7 itu sejaman dengan masa kekhalifahan Islam yang ketiga. UNESCO sendiri juga mengakui kalau mushaf itu adalah peninggalan bersejarah umat Islam. Kita kembali ke topik tinta merah dalam Al-Quran. Titik tengah Al-Quran ini jika dijabarkan juga memiliki makna yang sangat mulia. Menurut almarhum Kiai Hasyim Muzadi yang kami lansir dari duniadian.com, mengatakan bagian tengah Al-Quran ini seolah menegaskan bahwa Islam itu identik dengan kelembutan. Abah Hasyim mengatakan kekuatan Islam itu ada pada kelembutannya, bukan kekerasannya. Sebagaimana sering dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Abah mencontohkan, saat ke Rusia ada orang yang bertanya, apa benar Allahu Akbar itu artinya merusak? Lalu Abah menjawab, tidak, itu artinya Allah Maha Besar. Abah pun bertanya, mengapa dia bertanya atau mengira begitu? Ternyata karena orang itu sempat melihat video di mana ada orang yang berteriak Allahu Akbar lalu merusak atau melakukan kekerasan. Nah, inilah yang membuat citra Islam sering dinilai negatif. Padahal Islam harusnya hanya bersikap defensif, bukan ofensif. Misalnya saat diperangi dan tidak bisa dengan cara lain.
Selain kalimat yang dicetak merah itu, ada beberapa keistimewaan dari surat Al-Kahfi. Nabi Muhammad SAW bahkan bersabda bahwa jika seorang manusia rajin membaca surat Al-Kahfi tidak hanya di hari Jumat saja, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Membaca surat Al-Kahfi juga dapat mendekatkan kita pada ridho Allah dan mendapatkan cahaya keberkahan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan jika kita membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.